Ahok itu penulis bukunya yang pertama adalah saya. Tangkap Pak Jani menjadi wartawan kamar mayat. Seperti apa itu? Bisa dijelaskan Pak Jani? Era digital, kalau ada misalnya kejadian atau apapun, kita harus datang ke TKP. Yang muncul di medsos itu kan ibarat buah kan hanya kulitnya aja. Kode etik itu adalah hati kita, bukan yang tertulis gitu loh. Kita harus bayangkan seandainya orang lain yang kita tulis atau kita beritakan akibatnya gitu. Ada nggak sih keinginan Pak Jani untuk kembali lagi di jurnalistik? Di usia pertanyaan atau jebakan? Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Jani Ginting. Apa kabar Pak Jani? Baik, baik. Oke, siap. Makasih Pak Jani. Bisa dikisahkan nih awal mulanya Pak Jani ini jadi wartawan kamar mayat. Itu gimana sih Pak Jani pembahasannya? Baik, memang selama ini di kalangan wartawan, saya sering dijuluki sebagai wartawan kamar mayat. Karena memang awal karir saya di dunia jurnalistik itu berawal dari kamar mayat. Pada saat saya pertama sekali direkrut menjadi wartawan di salah satu koran terkemuka di Jakarta, pada saat itu kita memang ditempatkan di kamar mayat Cipto Mangunkusumo. Jadi kita di sana, saya sendiri di sana selama 2 tahun gitu. Jadi wartawan kriminal sebenarnya, karena jenazah-jenazah yang kita liput di sana itu adalah jenazah yang korban-korban kriminal. Oh, gitu. Baik. Pada saat itu tahun berapa Pak Jani? Pak Jani menjadi wartawan kamar mayat itu pada tahun berapa Pak Jani? Tahun 89 sampai tahun 91. Baik. Ya, jadi saya di sana itu selama 2 tahun. Kemudian berdasarkan seleksi, karena saya dianggap dah lolos, saya kemudian ditempatkan untuk liputan di bidang lain, di bidang kepolisian dan juga lanjut ke bidang kriminal atau pemerintahan juga masuk gitu. Itu Pak Jani itu jadi wartawan kamar mayat, itu awal perekrutan apa suatu syarat apa-apa gitu Pak Jani? Kebetulan di koran tempat saya bekerja itu dan juga beberapa koran ibu kota pada saat itu memang mutlak bahwa setiap wartawan yang baru direkrut itu trainingnya di kamar mayat. Oh, training ya? Iya, sebelum ditempatkan di pos-pos lain, katakanlah liputan ekonomi atau wilayah segala macam, wajib di kamar mayat. Berawal dari training di kamar mayat itu, Pak Jani sendiri, informasi yang saya tangkap, Pak Jani menjadi wartawan kamar mayat. Seperti apa itu? Bisa dijelaskan Pak Jani? Begini. Di kamar mayat itu kan yang datang kadang istilah kita itu hanya jenazah atau bandang. Sementara informasi terkait apa dan siapa mayat itu, bagaimana kenapa sampai misalnya meninggal, itu harus kita gali sendiri ke lapangan gitu. Jadi itulah yang kemudian kita laporkan menjadi berita ke kantor gitu. Jadi redaksi itu nanti akan melihat kelayakan berita-berita yang kita setorkan ke kantor. Iya, gitu. Siap. Nah, berapa tahun itu Pak Jani? 2 tahun. 2 tahun. Setelah Jadi, itu kemana Pak Jani? Setelah itu kita diposkan di wilayah. Kebetulan saya waktu itu dapat di wilayah Jakarta Timur. Pada saat itu kita diposkan untuk liputan kriminal di kepolisian dan juga UGD rumah sakit lain. Dan juga pada saat itu kebetulan karena kita sering liputan juga ke salah satu rumah sakit di Jakarta,
kemudian saya direkrut untuk menjadi humas di sana. Baik. Nah, setelah itu kan Pak Jani mobile tuh ya, udah aktif tuh di lapangan setelah dari kisah Pak Jani di kamar mayat. Lalu Pak Jani di media mainstream apa media apa itu Pak? Media cetak. Oh, media cetak. Siap. Berapa tahun juga itu Pak Jani? Saya di koran itu 4 tahun baru pindah ke rumah sakit. Oh. Ya, 4 tahun. Di rumah sakit itu sebagai apa Pak Jani? Kebetulan saya direkrut atau dipercaya sebagai kepala divisi humas di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Dan itu berlangsung selama 8 tahun. Kemudian saya memilih resign dan kembali ke dunia jurnalistik. Jadi Pak Jani 8 tahun terjun di bidang humas rumah sakit ya? Iya. Dikatakanlah seperti itu. Ya. Lalu Pak Jani kembali lagi menggeluti profesi sebagai jurnalistik. Itu bagaimana Pak Jani bisa seperti itu? Mungkin jurnalis ini kan profesi. Jadi mungkin udah mendarah daging. Sudah melekat ya? Udah melekat. Jadi pada saat itu saya merasa memang lebih nyaman di jurnalis gitu. Karena dengan jalan menjadi jurnalis itu ya kita juga punya pengalaman setiap hari. Saya dengar juga Pak Jani pernah di salah satu media lokal di Bogor, media mainstream. Itu gimana kisahnya dari Jakarta Pak Jani bisa ada di Bogor? Oke, jadi mungkin begini. Setelah saya resign atau mengundurkan diri dari rumah sakit swasta di Jakarta, saya kembali menjadi wartawan di salah satu koran yang cukup besar juga di ibu kota. Dan pada saat itu saya ditempatkan di Biro Bogor. Nah, di Biro Bogor, tapi dan di sini saya sempat dipercaya sebagai ketua wartawan harian dan elektronik pada saat itu, forum wartawan harian dan elektronik. Tapi itu tidak terlalu lama, sekitar 2 tahun tidak saya di sini. Lama, ya. Saya kemudian direkrut lagi untuk sebagai site manager di Radio Trijaya Palembang. Dan juga menjadi redaktur harian berita pagi di Palembang. Di Palembang. Iya. Berarti Pak Jani tinggalkan lagi nih Kota Bogor? Tinggalkan Kota Bogor. Waduh, mantap sekali. Itu. Baru setahun setelah di Palembang, saya memilih resign dan pindah lagi ke Jakarta di koran berbahasa Tionghoa. Siap. Pada saat setelah saya resign dari koran berita koran Tionghoa, saya kemudian mendirikan media sendiri di Bogor, namanya Media Transyogi pada saat itu, yang kemudian merger dengan harian Pakuan Raya. Jadi Pak Jani itu punya media sendiri dengan nama apa tadi? Media Transyogi. Transyogi bekerja sama ya dengan Pak Pakuan Raya? Itu sebelumnya. Kemudian begitu dalam beberapa waktu perjalanan, kemudian merger dengan mantap. Dan sampai sekarang nama Transyogi itu masih menjadi halaman tersendiri. Tersendiri di Pakar itu ya. Harian Pakar itu. Siap. Nah, kembali lagi ya Pak Jani ke bidang jurnalistik. Tadi saya sempat tangkap Pak Jani di era Pak Jani itu tahun berapa sih? 89. 89. Kan sekarang di era digital nih Pak Jani. Mungkinkah ada kesamaan atau perbedaan lah yang mencolok pada era Pak Jani dengan sekarang? Yang paling mencolok sebenarnya masalah sekarang itu lebih lebih santai gitu. Kalau kita pada saat itu belum era digital, kalau ada misalnya kejadian atau apapun, kita harus datang ke TKP. Tidak bisa mengandalkan hanya dari teman. Kalau sekarang mungkin berita, foto, video juga kita tinggal di rumah itu udah bisa bisa jadi berita lah ya, bisa berita, pantau dari jauh begitu ya, betul. Di era digital itu kan sekarang kan lebih simpel ya. Nah, sekarang gimana nih Pak Jani, menurut Pak Jani menyikapi soal di era digital? Sekarang kan sosmed ya, boleh dikatakan sosmed itu lebih gampang, lebih hitungan detik itu kayak peristiwa ya. Hitungan detik itu dia udah tampil kayak di Facebook, Instagram. Untuk menyiasati hal itu, untuk kami nih para media, apalagi kita kan di bidang jurnalistik televisi ya, pandangan Pak Jani itu seperti apa Pak Jani?
Yang muncul di medsos itu kan ibarat buah kan hanya kulitnya aja, Wah, betul, gitu. betul Jadi sekali, betul. kulitnya aja. Betul, betul, betul. Sementara ya harapan saya sih atau masukan saya ke teman-teman wartawan yang bekerja di media yang di era sekarang itu harus Lebih mendalam lebih ya. mendalami itu sehingga Heeh. tidak akan ditinggal pembaca gitu. Karena percaya pembaca itu juga pingin ada pendalaman berita untuk mereka Lebih konsumsi, menarik ya ya, gitu untuk ya. dikonsumsi. Betul, Ya. betul, betul sekali Pak Jani. Apa gitu yang membuat Pak Jani bisa kembali lagi ke rumah sakit? Jadi ceritanya begini, pada saat saya di rumah sakit di tahap awal itu, karena memang passion saya berangkat dari jurnalis, Heeh. tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sering nulis artikel di media nasional Heeh, heeh. dan juga nulis buku. Nulis Dan buku. buku saya itu nyebar ya ke berbagai tempat. Salah satunya dibaca oleh pemilik rumah sakit yang eh, kemudian merekrut saya untuk menjadi humas karena di buku saya itu dilihat bahwa saya punya track record 8 tahun di rumah sakit Oh swasta di gitu, begitu. Jakarta Tapi gitu. masih swasta itu? Masih swasta gitu ya. Oh, baik, baik, baik. Ya. Itu, nah setelah di Jakarta, yang sekarang digeluti Pak Jani itu kan sebagai humas lagi ya? Ya, humas. Nah itu gimana Pak Jani? Eh, Sebenarnya sih buat saya kan Oke, antara saya nggak sambil ngopi. Lanjut Pak ya Jani. tugas jurnalistik dengan humas itu hampir sama sebenarnya kan gitu. Oh gitu, Artinya siap, siap. bermitra, artinya memang passion saya di sini Di jadi situ saya ya Pak enjoy Jani. aja gitu. Oh, baik, Gitu. baik, baik. Nah, kan tadi saya sempat bicara Pak Jani eh, menyikapi masalah jurnalistik ya. Hmm. Nah, apakah Pak Jani ketinggalan nggak sih Pak Jani di era-era sekarang selama ini kan di bidang humas rumah Humas. sakit, ada nggak sih ketertarikan Pak Jani tentang dunia jurnalistik? Sejauh ini walaupun saya bekerja di katakanlah jadi praktisi rumah sakit, dunia jurnalistik nggak pernah lepas dari pengamatan saya, termasuk perkembangan media, perkembangan teman-teman wartawan di lapangan, itu terus saya update untuk paling tidak knowledge buat saya lah, pengetahuan Oh, buat siap, saya. siap, siap, siap. Nah, nah tadi Pak Jani kan pernah ngomong nih, Pak Jani sempat jadi penulis buku. Buku apa aja sih Pak Jani? Baik buku yang paling mungkin jadi bestseller adalah buku biografi Ahok. Wow, Masya Ahok Allah. itu penulis bukunya yang pertama adalah saya. Judulnya Waduh. itu Tidak Selamanya Orang Miskin Terlupakan. Itu saya tulis pada saat beliau masih mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung pada saat itu. Gitu. Dia Masih di Bangka Belitung ya ya Pak masih Jani? di Bangka Belitung. Oh, Gitu. Pak Jani udah tahu Pak Ahok ya waktu itu ya? Ya karena saya kan seperti saya sampaikan tadi, saya pernah bekerja di koran yang berbahasa Tionghoa. Tionghoa. Jadi Oh, dari dari situ situ. saya kenal Oh, gitu. mantap, mantap, Ya, mantap. gitu. Berarti Pak Jani kenal beliau itu dari zaman nulis di apa Koran media koran yang Tiongkok itu. berbahasa Tionghoa gitu. Sebelum beliau itu lebih trending lagi di Jakarta Di ya Pak. Jakarta Tapi gitu. masih berkelanjutan tentang hal itu dengan Pak Ahok. Hubungan komunikasi beberapa kali masih pernah Oh, gitu. mantap, mantap. Itu Iya. Pak Ahok itu masih langsung direkrut sama partai apa belum itu pada saat itu? Pada saat itu udah direkrut sama partai. Pada Eh, saat di Bangka Belitung dengan partai itu beliau maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Tapi pada saat itu kalah. Kalah ya. Kemudian beliau Ditariklah ke Jakarta ya. ke Jakarta dengan sebelum dia jadi gubernur itu lebih dulu jadi anggota DPR pusat. Setelah itu beliau menjadi gubernur. Ya, Oh. Nah, perjalanan jadi penulis ya, balik lagi ya kita. ya. Jadi penulis buku, ceritanya gimana itu Pak Jan itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, passion kita itu memang udah passionnya jurnalis. Jadi tangan saya gatal kalau nggak Gatal. nulis. Oh, aduh, Jadi mantap, mantap sekali. sampai sekarang itu saya udah menulis 4 buku. Jadi salah satunya adalah menuju pemberdayaan kesehatan masyarakat. Terus yang berikutnya satu lagi yang juga memang dicetak berulang-ulang itu keajaiban dunia ke-8 di Danau Toba. Itu cara penyebarannya atau pemasarannya seperti apa? Apa itu hitungannya gimana, Pak?
Nah, waktu itu kan kita hanya dibayar putus. Jadi Oh, tidak bayar dengan sistem royalti oh, pada gitu. saat itu ya. Iya, gitu. Siap, 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 Ya, siap. Jadi berarti karakter Pak Jani apa bidang jurnalistik itu masih melekat ya masih di melekat. Ya sampai siap detik ini gitu loh, sampai sampai detik detik ini ini. masih melekat gitu. Nah, Ma- nah oke Pak Jani, ke depannya apa sih istilahnya Pak Jani kan bagi kami nih, bagi eh, kami yang muda-muda sekarang saat ini, Pak Jani cukup senior. Apa sih tujuan Pak Jani buat adik-adik Pak Jani ini seperti kita ke depannya harus seperti apa gitu Pak Jani? Pertama, saya ingin membina atau memberi masukan lah atau berbagi pengalaman dengan teman-teman wartawan supaya mungkin lebih profesional dari kami dulu gitu. Apalagi dengan apalagi situasi saat ini di era digital Digital. tentu tantangannya berbeda kan begitu. Jadi saya senang aja sharing dengan teman-teman wartawan gitu. Betul. Makanya saya masih ikut terlibat walaupun posisi saya di Humas, masih sering komunikasi baik Dengan dengan teman-teman wartawan televisi atau wartawan lokal inilah. lokal. Di era saat ini apakah semakin gila atau gimana dibandingkan di zamannya Pak Jani itu? Satu hal mungkin di zaman kita itu berita tidak akan pernah dinaikkan atau diterbitkan kalau cover website-nya nggak ada. Nah, Mantap. sekarang yang saya lihat banyak, mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada media-media yang dalam tanda kutip gegabah menerbitkan suatu berita Berita tanpa cover tanpa website. cover website, tanpa Betul, betul, konfirmasi. betul, Padahal betul. kode etik jurnalistik mengajarkan kita bahwa berita itu harus Berimbang ya. berimbang, punya Heeh, cover website. betul, betul, Nah, betul. tanpa cover website ini riskan buat tidak hanya institusi, tapi juga ya Terhadap jurnalistik kenyamanan sendiri. pribadi wartawannya sendiri Betul, bisa betul. menjadi bumerang Bumerang, gitu. Jadi betul, betul. mungkin saya berharap ya teman-teman wartawan atau jurnalis menjalankan tugasnya tetap memperhatikan kaidah jurnalistik Betul, itu betul. aja. Apalagi kan jejak digital itu sulit ya. Biarpun umpamanya ada kesalahan atau apapun kan ada di situ jejak digital ya. Sulit dihapus, kan Sulit begitu, datang sulit benar benar dihapus. benar benar Kalau benar. misalnya kita ada yang tercemar tanpa pernah cover website, itu Betul. sampai anak cucunya nanti akan ada itu. Melihatnya ya ya Ini ya. juga makanya sering zaman dulu dibuat bahwa kode etik itu adalah hati kita, bukan yang tertulis gitu loh. Betul 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 Kita harus betul. bayangkan seandainya orang lain yang kita tulis atau kita beritakan Akibatnya ya. akibatnya gitu. Iya, jadi kita jurnalis itu menyampaikan ya, bukan menghancurkan ya Bukan Pak Jan. menghancurkan Oh, betul, gitu. bagi baik Pak Ya, Jani. itu. Menarik sekali ya Pak Jani, Ya, ulasan-ulasan yang ya, disampaikan Pak Jani ini ya. ya. Kedepannya nih Pak Jani, tentang Bogor nih ya, kita bicara tentang Kabupaten Bogor, akan dibawa kemana sih? Kan kita sebentar lagi menghadapi eranya Bupati baru. Oke, ya. Seperti apa tanggapan Pak Jani? Kita untuk Bupati yang baru, untuk penulisan berita atau apa-apa kita harus mengawalnya seperti apa sih baiknya? Sebenarnya bupati baru yang sekarang ini buat kita katakanlah keluarga jurnalis sudah bukan orang asing gitu. Artinya yakin saya beliau juga akan mendukung kinerja pers karena selama beliau menjadi ketua DPRD juga saya belum pernah melihat atau mendengar bahwa beliau melakukan intervensi terlalu jauh terhadap teman-teman Benar. wartawan. Malah yang saya dapat informasi, beliau sangat support dengan teman-teman jurnalis gitu. Jadi dengan kepemimpinan beliau, saya optimis bahwa teman-teman Jurnalis ini jurnalis juga akan lebih lebih bebas untuk mengeluarkan ekspresi jurnalistiknya gitu. siap, siap, siap. Ya, Jadi istilahnya menuju Bogor istimewa ya, iya, seperti itu. itu. Oke, Pak Jani, selama ini kan Pak Jani berkecimpung di dua hal ya, jurnalistik dan di rumah sakit. Ada nggak sih keinginan Pak Jani untuk kembali lagi di jurnalistik nih di usia sekarang nih? Kita bicara ya, nyemprot aja ya, ya. Ini pertanyaan atau jebakan gitu. Nah, biasanya sih wartawan begitu ada jebakannya juga kan begitu. Tentu setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya juga pasti ada masanya berkarir di dunia jurnalistik. Paling tidak nanti setelah saya katakanlah masa saya udah selesai di rumah sakit atau di
jadi praktisi kesehatan, saya lebih senang untuk mengayomi teman-teman jurnalis gitu, Baik, siap. untuk membantu teman-teman jurnalis gitu. Nah, kan Pak Jani pasti memantau lah istilahnya setidaknya mengikuti lah era-era ke sekarang ini sebagai anak-anak teman-teman jurnalistik. Iya. Nah, apakah Pak Jani nanti suatu saat siap gitu untuk eh, memberi arahan-arahan lah kepada kita gitu yang muda-muda ini? Eh, Jangan ditanya suatu saat. Hahaha. Mungkin hari ini juga saya siap gitu. Setiap saat saya siap. Mantap, mantap. Dan rumah saya itu terbuka kok untuk kedatangan teman-teman jurnalis, dan kita sering ketemu dengan teman-teman jurnalis untuk sharing gitu, sharing gitu. Tapi Pak Jani sendiri riskan nggak sih Pak Jani untuk saat ini kan media kan ribuan nih, kan Pak Jani istilahnya sebagai instansi ya, Ya. sering nggak sih kedatangan jurnalis ke rumah sakit Pak Jani untuk apa konfirmasi ya bahasanya? Ya, kalau itu sih sering. Itu Heeh, udah makanan kita sehari-hari, kan begitu. Tapi tentu dengan pencerahan-pencerahan yang kita lakukan, teman-teman jurnalis juga ngerti ya. mengerti dan bisa memilah apakah suatu informasi yang mereka dapat layak langsung diberitakan atau tidak. Itu kan kemudian menjadi pertimbangan mereka, dan kita juga nggak bisa intervensi Betul, teman-teman betul, jurnalis betul. gitu. Itu. Untuk haknya untuk bertanya Iya, ya. hak dia untuk Untuk bertanya. narsum juga ada hak untuk tidak menjawab Tidak juga. menjawab Betul, betul, betul. gitu. Baik Pak Jani. Ya, Nah, Pak Jani ini jadi kita agak melenceng dikit. ya. Pak Jani ini berapa keluarga sih? Berapa anak sih sekarang? Saya yang jelas dulu, saya punya satu istri, Satu istri. anak dua, Heeh. dua-duanya udah nikah, Udah nikah. dan dua-duanya udah memberikan cucu ke saya. Jadi sebenarnya saya ini udah masuk kategori wartawan lansia gitu mungkin. Tapi oke, menarik nih Pak Jani. Berarti dari dua anak Pak Jani ini ada nggak sih yang seperti Pak Jani menggeluti bidang jurnalistik atau sebagainya? Eh, Kebetulan anak saya yang kedua itu memang dulu ingin mengikuti jejak saya. Dan juga udah pernah di radio, tapi kemudian beliau mungkin tidak kuat dengan capeknya kerja wartawan gitu ya, karena Betul. kita ini kan Dituntut ya. jurnalis tidak punya jam kerja Betul, betul. gitu. Jam kerjanya berakhir kalau handphonenya dimatikan Ketika, betul, gitu. betul, Itu betul. Oh, berarti anak yang kedua nih. anak yang kedua, Laki-laki apa perempuan? perempuan. Oh, perempuan. Iya, dia Nah, pernah magang di salah satu radio di Bogor juga ya. oh, siap-siap. Radio apa itu boleh kalau boleh? Reporter dulu. Oh, iya, iya, iya. Ya, Selama? nggak lama sih, tapi kemudian dia menikah. Sekarang ikut suami, dan dia juga kerja di salah satu perusahaan. Istilahnya nih di usia Pak Jani saat ini, apa sih yang udah didapat dari jurnalistik? Apakah jadi humas itu bagian dari jurnalistik? Apa gimana Pak Jani? Boleh di... Eh, Sebenarnya yang sampai sekarang saya dapatkan dari jurnalistik dan juga humas Heeh. adalah jejaring. Jejaring Iya, ya. saya percaya kalau urusan kaya miskinnya itu urusan Sang Pencipta. Tapi kalau kita banyak teman, tidak mungkin mati kelaparan, kan begitu kira-kira. Mantap, mantap. Jadi perbanyaklah teman dan perbanyak juga perbuatan baik gitu. Perbuatan baik. Jaringan juga butuh ya Pak Jani Iya, ya? Oh, gitu. siap. Berarti kesuksesan itu nggak diukur dari harta atau apa ya, dari bidang jurnalistik apa gitu kesuksesan menurut Pak Jani? Kalau harta saya sekarang ya yang paling saya syukuri jejaring. Jejaring. Iya. Berarti Kalau masalah harta ya yang selama ini katakanlah harta kekayaan, buat saya kan itu udah takdir masing-masing gitu, dan rezeki masing-masing gitu. Kita nggak pernah tahu. betul, Ya, betul, gitu. betul. Tapi kan menurut pandangan kami nih sebagai jurnalis yang muda-muda nih, Ya. melihat Pak Jani menurut saya cukup sukses ya. Amin, amin. Iya, amin. Iyalah, langkahnya udah panjang, udah cukup lah kalau udah mapan lah istilahnya dalam perjuangan Pak Jani selama ini dari jurnalistik ke humas salah satu rumah sakit ya. Tapi itu juga tidak terlepas seperti yang saya sampaikan tadi, teman kita banyak, kalau kita berbuat baik, mereka juga pasti doakan yang baik-baik Baik-baik buat juga, kita. Dan betul, apa yang ada sekarang ini tidak terlepas juga mungkin doa mereka juga. Doa Berarti, bener, ya, benar, doa itu. ya betul, Ya, betul, betul, itu. baik. Ya. Berarti Pak Jani balik lagi ya, Pak Jani dari humas ke jurnalis. Berarti dari humas ini dari jurnalis juga gitu ya hasilnya ya.
eh, dari jurnalis juga menjadi humas kan Menjadi begitu. humas, Jadi karirnya dari situ, dari jurnalis Untuk dulu. di Kabupaten Bogor ini juga sama, Pak Jani? Ya sama, gitu sama. Itu kan katakanlah saya dikenal dari buku, saya dikenal jadi sebagai sempat jadi ketua wartawan harian di Bogor, itu kan dari jurnalis juga kan. Itu, Mas, ini ketua nih. Itu tuh ketua organisasi apa-apa itu, Pak Jani? Ada namanya dulu kita buat Forum Wartawan Harian dan Elektronik Bogor, FWHB. Berarti forum seperti itu dari zamannya Pak Jani sudah ada ya selain Udah ada. organisasi ya? Iya. Organisasi yang Gitu. resmi. Dan Gitu. saya merupakan ketua pertamanya pada Di saat Kabupaten Bogor. Itu Kabupaten. masih ada Pak Janinya sampai saat ini? Sekarang sih udah dipegang sama beberapa teman-teman, tapi nggak seperti yang dulu. Zamannya Mungkin Pak karena Jani ya? jumlah wartawan juga udah cukup banyak, gitu. Tidak Siap. sebanyak dulu. Gitu. Siap. Kan sampai saat ini kan media mainstream itu cukup banyak juga ya Pak Jani ya? Iya. Terus di samping media mainstream juga ada lagi media-media yang lain lah yang notabene di Kabupaten Bogor ini katanya nyampe ratusan infonya seperti itu. Tanggapan Pak Jani itu seperti apa Pak Jani? Ya, di era kebebasan pers ini memang semua diperkenankan untuk membuka media. Tapi ada satu hal yang mungkin positif bahwa ada dari organisasi wartawan yang membuat verifikasi wartawan. Itu bagus untuk meningkatkan kualitas teman-teman wartawan di lapangan. Karena tanpa itu wartawan itu juga bisa kehilangan jati diri. Karena siapapun bisa jadi wartawan. Jati diri, Iya, menarik nih, benar iya. siapapun bisa jadi wartawan. Iya. Oke, mantap Pak Jani. Jadi menurut pandangan Pak Jani itu harus dong profesi wartawan itu di apa? Sekelas jenjang ya? Apa itu Pak Jani? Artinya harus terverifikasi lah. Apa namanya kalau istilah di organisasi wartawan itu kan UKW ada itu. ya ujian kompetensi lah. Uji kompetensi, Iya. betul. Karena bisa jadi nanti pada saat terjun ke lapangan, mungkin mereka nggak ngerti apa cover both side. Baik, pemirsa jurnalis podcast, selama 20 menit bersama Pak Jani. Menarik ya, kalau ulasan-ulasan atau kisah-kisah Pak Jani ini untuk dibahas. Selamat sukses untuk berkarir buat para jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kapan waktu dengan kita. Makasih Pak Jani. Sama-sama, makasih.